wabarakatuh. Nama saya Kalisani Tirtawati dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 109180640120. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah manajemen pengetahuan. Yang pertama ada knowledge management cycle. Segara garis besar, knowledge management cycle merupakan tahapan-tahapan yang ada dan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Tahapan-tahapannya yaitu pertama ada knowledge creating. Knowledge creating yaitu menciptakan sebuah pengetahuan baru dalam sebuah organisasi, sehingga proses tanpa akhir meliputi dan menciptakan sebuah ide baru, menangkap paradigma baru, dan menggabungkan prinsip terisolasi untuk membangun proses baru. Kemudian yang kedua ada knowledge organizing. Pada tahap ini, siklus knowledge management cycle lebih mengacu pada menyimpan, merekam, dan melestarikan pengetahuan. Mengorganisasi pengetahuan merupakan syarat sebelum berbagi pengetahuan. Setelah menciptakan sebuah pengetahuan baru, perlu sebuah organisasi melakukan proses organisir pengetahuan tersebut agar nantinya bisa menjadi pengetahuan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada knowledge sharing. Setelah menciptakan pengetahuan baru dan mengorganisasinya, selanjutnya adalah membagikan atau share pengetahuan tersebut. Keberhasilan sebuah organisasi dalam melakukan manajemen pengetahuan tergantung pada bagaimana membagi pengetahuan tersebut dengan baik dan benar. Sehingga efektivitas knowledge management cycle bergantung pada kemampuan individu dalam membagi pengetahuan tersebut. Budaya memiliki peran penting untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Pembentukan budaya di mana-mana. Berbagai pengetahuan adalah kekuatan, bukan pengetahuan adalah kekuatan. Memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan berbagi pengetahuan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang keempat, ada knowledge playing, yaitu menerapkan sebuah pengetahuan mengacu pada penerapan pengetahuan bersama tanpa adanya prasangka terhadap orang yang merupakan sumber pengetahuan itu. Sehingga pengetahuan yang tadinya sudah diciptakan, diorganisir, dan dibagikan, selanjutnya diterapkan pengetahuan tersebut dalam sebuah organisasi untuk menjadikan dan untuk membuat organisasi tersebut dapat lebih bertahan. Kemudian di sini ada model knowledge management cycle. Yang pertama dari Jack and Mayer, knowledge management cycle. Pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna, seperti gagasan platform produk atau repositori pengetahuan, dan platform proses informasi atau sumber pengetahuan. Untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah, diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Kemudian siklus knowledge management ini mempunyai peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, produk pengetahuan, pada setiap tahap pengolahan pengetahuan. Pendekatan ini juga menghasilkan teknologi, fasilitas, dan proses manufaktur untuk barang dan jasa. Yang kedua ada dasar pemikiran. Riset dan pengetahuan mengenai rancangan produk fisik dapat dikembangkan menjadi wilayah intelektual yang difungsikan sebagai landasan dari siklus knowledge management system. Mayer and Zack menganalisa tahapan pengembangan yang penting pada penyimpanan pengetahuan dan memetakan langkah-langkah tersebut ke dalam siklus knowledge management. Berikut adalah tahapan siklus knowledge management menurut Mayer and Zack untuk membuat knowledge repository. Kemudian di sini ada acquisition, kemudian ada refinement, kemudian ada storage, retrieval, kemudian ada distribution, kemudian ada presentasi. Di sini ada juga call and survey. Terus setelah memanggil dan survei itu kemudian dianalisa menjadi report, kemudian diedit dan diformat. Kemudian di sini ada yang decompose into key units, index, and link. Kemudian diubah menjadi index and link key units. Kemudian ubah menjadi online via web dan groupware. Kemudian di sini ada interactive selection of key units. Di sini ada penjelasannya. Acquisition yaitu membahas isu-isu mengenai sumber-sumber dari bahan baku seperti kredibilitas, akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kontrol biaya. Kemudian ada refinement, memperbaiki pengetahuan yang terdapat di dalam organisasi dari mulai pengetahuan tacit sampai pengetahuan eksplisit. Kemudian ada storage atau retrieval. Tahap ini membentuk hubungan antara tahap akuisisi dan tahap perbaikan yang memberikan laporan yang bersifat fisik, yaitu berupa file, dokumen, atau informasi cetak, ataupun bisa digital, yaitu merupakan database, software, dan knowledge management. Kemudian ada distribusi.
Tahap ini menjelaskan bagaimana produk disampaikan kepada pengguna akhir, bisa berupa fax, cetak, dan email, dan tidak hanya meliputi media pengiriman tetapi juga waktu, frekuensi, bentuk, dan bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada presentation. Pada tahap ini, konteks memainkan peran penting efektivitas dari masing-masing nilai. Langkah-langkah sebelumnya akan dievaluasi pada tahap ini. Apakah pengguna memiliki konteks yang cukup untuk dapat menggunakan konten ini? Jika tidak, siklus knowledge management telah gagal untuk memberikan nilai untuk individu dan organisasi. Sekian penjelasan materi tentang knowledge management cycle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.